Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari Prawoto, mahasiswa PJJ Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan flowchart di tugas yang lalu di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya ingin melakukan tentang penjelasan alur transaksi, dokumen yang diperlukan, serta divisi atau bagian yang terkait di dalam flowchart yang saya buat. Ini adalah gambar dari flowchart-nya. Di sini dimulai dari bagian mulai yang berbentuk oval, lalu masuk ke penerimaan pesanan, masuk lagi ke persetujuan kredit, lalu masuk ke decision, apakah kredit itu disetujui atau tidak. Apabila kredit ini tidak disetujui, maka akan kembali ke penerimaan pesanan. Adapun apabila disetujui, maka akan masuk ke pengeluaran barang. Dari pengeluaran barang ini akan diteruskan ke pengiriman barang, lalu dimasukkan ke penerbitan faktur, penerimaan pembayaran, pencatatan transaksi, masuk lagi ke penyusunan laporan keuangan, dan selesai. Sini saya ingin menerangkan per part atau per bagian. Sini dimulai dari penjelasan alur transaksi, dokumen yang diperlukan, serta divisi atau bagian yang terkait. Nah, dari flowchart dan bagian mulai, seperti yang kita tahu, kalau untuk bagian mulai ataupun permulaan dan ending atau akhir, biasanya diawali dengan bentuk shape oval seperti ini. Di sini penjelasannya adalah proses dimulai. Adapun dokumen yang diperlukan untuk proses ini nggak ada, dan divisi bagian yang terkait juga tidak ada. Lalu masuk ke proses selanjutnya adalah penerimaan pesanan. Setelah proses masuk dari permulaan, biasanya di proses selanjutnya adalah berbentuk atau shape-nya persegi panjang. Di sini adalah penerimaan pesanan. Penjelasannya, pelanggan di sini mengirimkan pesanan yang kemudian diterima oleh perusahaan. Adapun dokumen yang diperlukan adalah pesanan pelanggan. Bisa berbentuk order form atau sales order. Adapun divisi atau bagian yang terkait adalah bagian penjualan. Atau mungkin bisa juga kita sebut dengan sales atau seller. Lalu masuk ke bagian berikutnya masih dengan bagian persegi panjang, karena persegi panjang itu mengartikan masih dalam tahap proses. Masuk dari mulai ke penerimaan pesanan, masuk ke persetujuan kredit. Persetujuan kredit ini maksudnya di bagian ini memeriksa dan menyetujui kredit pelanggan untuk memastikan mereka dapat melakukan pembayaran, dan dokumen yang diperlukan sendiri adalah laporan kredit, aplikasi kredit, histori kredit pelanggan. Ini guna mengecek apakah pelanggan ini layak dan mengecek track record-nya, apakah memiliki masalah di persetujuan kredit di provider yang lain. Lalu divisi atau bagian yang terkait adalah bagian keuangan atau bagian kredit. Bisa juga kita sebut mungkin bagian finance. Lalu berikutnya di sini adalah kredit disetujui. Kenapa di sini bentuknya bukan persegi panjang tapi seperti berbentuk ketupat atau bentuk layang-layang? Maksud dari bentuk ini adalah shape decision atau eh, penentuan. Di sini kan kredit disetujui. Apakah kredit tersebut disetujui atau tidak itu ditentukan di bagian ini. Apabila tidak, dia akan kembali ke bagian penerimaan pesanan. Adapun kalau disetujui, maka dia akan masuk ke bagian pengeluaran barang.
Nah, untuk penjelasan dari kredit disetujui ini, pertanyaan kredit, apakah kredit ini disetujui? Keputusan apakah kredit pelanggan ini itu disetujui atau tidak. Lalu kemudian dokumen yang diperlukan adalah laporan hasil pemeriksaan kredit. Ini untuk menentukan apakah kredit ini diterima atau tidak. Adapun divisi atau bagian yang terkait yaitu adalah bagian keuangan atau bagian kredit. Lalu pada part pengeluaran barang ini kembali ke bagian proses berbentuk persegi panjang. Penjelasannya adalah jika kredit ini disetujui, barang-barang yang dipesan dikeluarkan dari gudang. Makanya di sini dituliskan pengeluaran barang. Adapun dokumen yang diperlukan adalah surat perintah kerja atau surat pengeluaran barang. Bisa juga berbentuk invoice. Ini tergantung pada perusahaan atau usaha yang bergerak di bidang ini, ketentuannya apa. Adapun divisi atau bagian yang terkait adalah bagian gudang atau warehouse. Bisa juga masuk ke bagian logistik. Adapun bagian gudang itu adalah, harus saya coba periksa, ya warehouse, sama aja sebenarnya. Nah, lalu masuk ke part pengiriman barang. Setelah disetujui dan dikeluarkan, barang dikirim ke pelanggan atau dikirim kepada pembeli atau bayar. Adapun dokumen yang diperlukan yakni adalah surat jalan atau bukti pengiriman. Divisi atau bagian yang terkait yaitu adalah bagian logistik, bagian pengiriman. Oke, jadi di bagian pengiriman barang tadi, jadi barang di sini sudah dikirim pada pelanggan, dan dokumen yang diperlukan tadi adalah surat jalan atau bukti pengiriman, dan divisi atau bagian yang terkait adalah bagian logistik ataupun bagian pengiriman. Lalu berikutnya adalah penerbitan faktur. Penjelasannya, mengeluarkan faktur penjualan untuk pelanggan. Lalu dokumen yang diperlukan itu adalah faktur penjualan, dan divisi atau bagian yang terkait adalah bagian penagihan atau bagian akuntansi atau akuntan. Lalu masuk ke tahap penerimaan pembayaran. Di sini di tahap ini sudah masuk dalam tahap menerima pembayaran dari pelanggan atau buyer. Dan dokumen yang diperlukan itu adalah bukti pembayaran atau tanda terima, tanda DP, atau tanda panjar, atau yang sejenisnya. Adapun divisi atau bagian yang terkait, ini biasanya adalah bagian kasir ataupun bagian keuangan juga. Bisa langsung ke bagian finance-nya. Lalu berikutnya adalah pencatatan transaksi. Di sini penjelasannya adalah mencatat transaksi penjualan dan pembayaran ke dalam sistem akuntansi. Dokumen yang diperlukan adalah jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan divisi atau bagian yang terkait adalah bagian akuntansi. Lalu berikutnya adalah masuk ke penyusunan laporan keuangan. Penjelasannya di bagian ini, kita sudah masuk ke tahap membuat laporan keuangan berdasarkan transaksi yang telah dicatat. Adapun dokumen yang diperlukan adalah laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan divisi atau bagian yang terkait adalah bagian akuntansi ataupun manajemen keuangan. Dan masuk ke tahap selesai. Di sini, di tahap selesai ini, udah nggak ada lagi dokumen yang diperlukan, tidak ada lagi divisi yang terlibat, karena memang tahapnya sudah selesai di penyusunan laporan keuangan. Jadi kalau kita rangkum lagi, mungkin akan saya ingatkan lagi, untuk proses awal dari flowchart itu
dimulai dari permulaan, mulai dengan bagan berbentuk oval, lalu masuk ke penerimaan pesanan, masuk ke persetujuan kredit, masuk ke decision. Di sini penentuan apa kredit itu disetujui atau tidak. Apabila tidak disetujui, masuk ke bagian penerimaan pesanan. Apabila masuk, apabila diterima kreditnya, maka akan masuk ke bagian pengeluaran barang dan akan diproses ke pengiriman barang. Lalu masuk ke penerbitan faktur, lakukan penerimaan pembayaran, pencatatan transaksi, dan penyusunan laporan keuangan, dan selesai. Mungkin cukup sekian presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau dalam penyampaiannya. Saya Ari Prawoto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.